Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Taufikur Rahman, NIM 2161410131. Di sini saya menjelaskan tentang konsep data dan informasi. Berikut pengertian data dan informasi. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Informasi merupakan hasil dan pengelolaan data, akan tetapi tidak semua hal dari pengelolaan tersebut bisa menjadi informasi. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan menyangkut informasi tersebut, yakni informasi merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna atau arti, berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini, menurut MacLeod, mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki berbagai ciri-ciri, di antaranya yang pertama yaitu akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau pada saat informasi tersebut diperlukan. Ketiga yaitu relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Transformasi data menjadi informasi, yaitu informasi dan data memiliki keterkaitan erat. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti atau memiliki makna, sedangkan data sendiri adalah sekumpulan karakter yang menggambarkan kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada saat tertentu. Berikut yaitu contoh dan data informasi. Contoh data dan informasi, data 160, 150, 165, 145, dan 170. Informasi dari data tersebut ditambahkan penjelasan angka-angka. Itu merupakan tinggi mahasiswa yang menjalani tes kesehatan. Kemudian kita dapat mengelola data tersebut sehingga diperoleh tinggi badan rata-rata. Perbedaan data dan informasi. Data yaitu fakta yang disimpan, sedangkan informasi fakta yang diungkapkan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, informasi ditransformasikan dari data. Data ada tapi tidak aktif, informasi keberadaannya aktif. Data berdasarkan teknologi dan informasi berdasarkan bisnis. Hubungan data dan informasi, terdapat 3 kemungkinan bagaimana proses peristiwa data yang diolah menjadi informasi, yakni yang pertama yaitu kemungkinan pertama, informasi hasil pengolahan yang dilakukan oleh seseorang diterima kembali oleh orang yang sama. Dan selanjutnya beberapa detik kemudian sehingga informasi yang dihasilkan sebelumnya sekarang posisinya berubah menjadi data. Kemungkinan kedua adalah peristiwa tertangkap oleh seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan mengalami alur yang sama. Ketiga yaitu kemungkinan ketiga adalah proses pengolahan dilakukan dengan menggunakan alat selain otak manusia, dan pengolahan yang terjadi mungkin terjadi lebih dari satu kali proses pengolahan. Berikut siklus informasi seperti gambar tersebut. Kualitas informasi yang pertama yaitu akurat, tepat waktu, relevan, waktu respon, dan lengkap. Sumber informasi secara umum terdiri atas yang pertama yaitu sumber primer, observasi, eksperimen, survei, perkiraan subjektif. Dan yang kedua yaitu sumber sekunder, informasi perusahaan membeli dari sumber lain, publikasi, agen perintah. Dan nilai informasi ditentukan oleh 2 hal, diantaranya yang pertama itu manfaat dan biaya mendapatkannya. Informasi dan proses tahapan pengambilan keputusan. Pada tahun 1972, Simon dan E. Newell mengembangkan model dasar. Dia membencikan model membenci. Tarik mari kok. Apa? Kaki begini ngadu harpalan. Tak kena ke. Wis. Pada tahun 1972, Simon dan E. Newell mengembangkan model dasar pengambilan keputusan manusia yang terdiri dari tahap, yaitu antara informasi pada tahap kecerdasan, intelligence. Tahap kecerdasan berfungsi mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Berikutnya yaitu informasi pada tahap perencanaan, desain. Tahap perencanaan ini diasumsikan bahwa semua data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisis. Dan berikutnya yaitu informasi pada tahap pemilihan.
Tahap pemilihan memiliki 3 tipe informasi yang harus disajikan, yaitu yang pertama, berbagai pemecahan yang disarankan, yang kedua, dan berbagai skenario dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat dan tindakan yang dilakukan, dan yang ketiga yaitu informasi timbal balik untuk memonitor implementasi dari keputusan yang diambil. Arsitektur informasi untuk organisasi atau perusahaan. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam arsitektur informasi ini antara lain yang harus berdasar kepada kebutuhan organisasi yaitu dilihat dari sisi fungsional. Yang pertama yaitu pemasaran, kedua manufaktur, ketiga keuangan dan akuntansi, dan keempat SDM. Serta menyesuaikan dengan tingkatan manajemen, yaitu yang pertama strategik, yang kedua menengah, yang ketiga pengetahuan, dan yang terakhir operasional. Thank you for watching.